Namanya sama. Halo Kak Vera. Halo Niputu Ayu Damayanti. Kita mulai aja ya Kak ya. Oke, silakan. Topik pembicaraan kita hari ini adalah Goodbye Toxic Produktivitas dan Hello Passion. Nah, kita bahas tentang toxic nih. Toxic itu apa sih ya? Banyak anak-anak muda zaman sekarang tuh sering menyebutnya toxic dalam hubungan. Nah, menurut Kak Leo sendiri, toxic itu apa ya? Oke, ya, saya sapa dulu teman-teman semua. Terima kasih sudah join di diskusi kita. Ini ada obrolan santai ya. Oke, kalau kita berbicara tentang toxic productivity, ini merupakan sebenarnya hal yang sering terjadi dalam diri kita. Kadang kita tidak menyadari, kadang kita sadari, namun kita mengabaikannya ataupun terjebak dalam kondisi ini. Toksik itu adalah racun yang bisa saja ya kita anggap itu satu hal yang produktif, tapi ternyata bagi orang lain, bagi diri kita sebenarnya tidak produktif gitu. Jadi toxic productivity ini atau toxic atau racun produktivitas ini seringkali apalagi kegiatan kita hari-hari gitu ya. Saat ini mungkin kita berada di rumah, belajar dari rumah, kemudian kita beraktivitas bekerja melalui kegiatan-kegiatan kita dari rumah. Tentu saja ini membuat kita antara produktif kah atau jangan-jangan itu racun produktivitas kita atau mengganggu sebenarnya bagi diri kita. Hal inilah yang saya rasa kalau di-sharingkan akan baik sekali untuk kita saling sharing satu dengan yang lain. Begitu, Kak. Jadi toxic itu pengganggu yang selama ini ada di sekitar kita atau bahkan dari diri kita sendiri, begitu ya Kak ya. Terus penyebabnya dari toxic itu apa sih Kak? Sebenarnya kalau kita lihat apa sebenarnya penyebab atau masalah sehingga terjadinya toxic productivity. Nah, singkatnya, toxic productivity ini sebenarnya hal yang kita anggap itu sepele, padahal itu mengganggu uh, tidur kita, kualitas olahraga kita misalnya, atau kualitas pertemuan kita dengan teman kita. Artinya kita hanya fokus pada pekerjaan kita. Jadi kita lupa merawat diri kita, bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga itulah yang dinamakan toxic productivity. Jadi penyebabnya itu bisa dari eksternal maupun internal ya, dari dalam diri kita sendiri ya, tanpa kita sadari. Terus bagaimana sih untuk mengatasi dalam hal toxic ini jika kita menjadi pelaku ataupun di lingkungan kerja kita terdapat orang yang toxic gitu kan? Iya, kalau misalnya bagaimana sih cara kita untuk menghindari, istilah saya itu menghindari jebakan toxic productivity ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang kita harus sadar betul bahwa jam istirahat ya jam istirahat gitu. Misalkan jam 10 malam harusnya kita istirahat, kita masih pengen mengerjakan sesuatu atau ingin semuanya beres gitu ya. Karena kan sebenarnya tidak semua hal ataupun tidak semua goal kita itu bisa tercapai. Nah, lalu artinya kita harus kembali memaknai arti istirahat ya, arti istirahat yang cukup. Apalagi kita bekerja, apalagi kita sebagai mahasiswa, apalagi kita sebagai orang yang mungkin sedang melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tentu kita akan tersita banyak sekali waktu kita yang bisa saja itu kita anggap produktif, tapi tubuh kita merespon itu sebenarnya tidak baik gitu. Artinya
kita harus memaknai arti istirahat bagi hidup kita. Ya, istirahat yang cukup itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena tubuh kita ini kalau nggak istirahat, kita akan melakukan aktivitas di hari berikutnya akan sangat sulit sekali, sangat terganggu sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus tetapkan deh target ataupun pekerjaan kita secara realistis. Jangan sampai kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus clear, harus selesai. Nah, ini kadang-kadang membuat kita terjebak pada toxic productivity ini. Ya, saya sedang menulis, ya, menulis beberapa karya, menulis beberapa buku. Saya itu prinsipnya cuma satu, jangan selesai hari itu. Artinya apa? Saya harus selesaikan itu bertahap. Prinsipnya adalah prinsip harus satu-satu gitu loh, tahap bertahap, pakai tahap. Jangan terlalu semuanya harus dikerjakan, karena kita sebagai manusia tidak akan bisa mengerjakan banyak hal dalam kurun waktu yang bersamaan. Kerjakan dengan tekun apa yang ingin kita hasilkan, apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita karyakan. Jadi nikmati saja, jangan sampai kita terjebak pada tadi tuh toxic productivity. Kemudian kita harus berusaha berbicara nih kepada diri kita. Apa sih sebenarnya yang harus kita evaluasi dalam diri kita? Ya, jangan sampai kita sendiri lupa terhadap kesehatan kita tadi ya, lupa terhadap kesehatan kita, lupa terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang harusnya itu mengganggu aktivitas kita. Oke, itu kan. Jadi kita harus memanage diri kita ya Kak ya, bagaimana mengatur waktu, dan juga kita harus menyadari, biasanya banyak yang tidak menyadari bahwa diri kita sendiri juga adalah pelaku atau penyebab dari toksik itu sendiri ya. Ada teman, jika teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diketik dulu di bawah di kolom komentar ya, nanti akan dijawab oleh Kak Leo. Selanjutnya kita lanjut ke passion nih Kak. Nah, passion sendiri itu apa sih? Kita sering ini kan ya, bahas-bahas passion seperti hal yang kita sukai, ataupun yang kita lakukan berulang-ulang gitu. Menurut Kak Leo sendiri itu apa? Oke, sebelum itu ada pertanyaan tuh dari Wahyu ya. Wahyu kayak nama Wahyu Vera juga. Mungkin saya harus jawab dulu ya pertanyaan dari Wahyu. Katanya itu izin bertanya, ambisius apakah juga toxic productivity? Iya, pertanyaan yang bagus. Apakah ambisius? Ambisius itu kan kemauan terlalu tinggi, ya. Kemauan terlalu tinggi sehingga apa yang ingin dicapai harus sempurna, harus clear, harus benar-benar tercapai. Nah, ini kadang-kadang kita susah sekali membedakan ini antara ambisius kah atau ini hanya keinginan saja, gitu. Nah, bedakan itu. Jadi ambisius itu bisa saja itu adalah toxic productivity. Kalau dia mengganggu kita, mengganggu tidur kita, misalnya mengganggu pertemanan kita, mengganggu kesehatan kita, itu adalah ambisius. Kita ingin melakukan sesuatu, ingin sempurna misalnya, ingin sempurna. Ada nggak manusia yang sempurna? Kan tidak ada, gitu ya. Tetapi bagaimana kita harus menyadari betul, kita memang punya ambisi yang tinggi, tetapi kita harus menjadi versi terbaik bagi diri kita. Itu yang lebih penting. Kita nggak bisa menjadi versi terbaik bagi dari orang lain, tetapi kita bisa menjadi versi terbaik diri kita. Semasih muda, mari kita seperti mengeksplor diri kita, mencari apa nih kemampuan, apa nih kelebihan, apa yang ada dalam diri kita. Nah, termasuk tadi
yang dikatakan Kak Vera, passion. Nah, mari kita panggil passion itu, welcome to diri saya gitu ya. Katakan itu sama passion. Passion itu sesuatu hal yang sebenarnya kan ada dalam diri kita. Yang selama ini kita anggap hal itu sepele, mungkin kita anggap kita tidak bisa melakukan hal yang hebat seperti orang lain. Padahal kita punya passion itu, kita punya kemampuan itu, ya. Passion itu setahu saya dia selalu bersahabat dengan kreativitas, ya. Kreativitas itu kan lekat dengan kerja keras, ya. Lain halnya toxic productivity. Dia kerja keras, dia melakukan sesuatu, tetapi nihil hasilnya, merugikan dirinya sendiri, merugikan juga orang lain gitu. Tetapi apabila passion, kita masuk ke ranah passion yang produktif misalnya, beda ya, toxic produktif atau passion yang produktif. Nah, passion yang produktif ini berarti itu menempa kita, ya, itu menempa kita. Kita mungkin ingin menjadi pelari yang hebat, tetapi kalau kita tidak berlari, maka kita tidak akan menjadi seorang pelari, ya kan? Begitu. Jadi passion itu dilatih, kita itu ditempa, tetapi kita menikmati, ya. Tetapi kita menikmati, itulah passion. Artinya kita hidup dalam lingkungan kreativitas, kita bisa mengeksplor diri kita, waktu tidur kita tidur, waktu kita berbagi dengan orang, ya waktu itulah kita gunakan. Artinya kita memanfaatkan waktu-waktu kita dengan produktif gitu ya. Untuk itu pentingnya manajemen yang baik. Manajemen yang baik ini mengatur kita agar kita tidak terjebak pada toxic productivity tadi, Kak. Begitu. Jadi kita diharapkan dapat meninggalkan sesuatu yang menjadi beban di dalam diri kita ya, seperti toksik itu tadi, dan mulai mengembangkan hal-hal atau talenta yang ada di dalam diri kita, yaitu passion ya. Oh ya, bagaimana kita dapat mengetahui apa itu passion kita? Kan banyak nih, ada beberapa orang yang udah besar belum tahu apa itu passion yang ada di dalam dirinya. Gimana nih, Kak? Oke, pertanyaan bagus juga ini. Saya tahu passion saya, ataupun keahlian, ataupun apa yang ingin saya tekuni itu waktu saya mulai sekolah, kuliah di Jogja, yaitu tepat di tahun 2012. Saat itu saya seperti tertarik untuk menulis, ya. Saya tertarik sekali untuk menulis, membaca tulisan orang, membuat saya menarik ya kalau saya baca tulisan saya sendiri gitu, dan orang lain juga membaca tulisan saya gitu. Nah, berangkat dari situ, saya coba bagaimana sih menjadi seorang penulis atau menjadi seorang penulis profesional misalnya. Oke, saya berguru, membeli beberapa buku, dan buku-buku itu memotivasi saya untuk menjadi penulis, untuk menjadi seorang seperti si B. Kamu harus setia pada proses ini gitu. Artinya kamu harus punya jam terbang, yaitu adalah waktumu untuk membaca, waktumu untuk berdiskusi dengan orang lain, waktumu untuk mempelajari giat ataupun tips, trik bagaimana menjadi seorang penulis. Nah, itu yang saya coba pelajari. Saya pelajari dari tahap demi tahap, tidak langsung menjadi seorang yang besar, tidak menjadi seorang yang langsung menjadi penulis yang terkenal gitu, tidak. Tetapi saya setia pada proses itu. Passion itulah yang menempa saya, ya. Passion ini kan membuat saya terlatih, itu yang pertama. Lalu passion itu melatih kreativitas saya, ya, kreativitas saya untuk berpikir. Ketika si A mengatakan ini, si B mengatakan ini, bagaimana persepsi saya terhadap gagasan itu, lalu saya jahit setiap gagasan itu jadilah sebuah karya, ya kan? Nah, begitu
cara kita mengetahui, ya, mulai dari diri kita. Lalu yang kedua, bisa mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Saya teringat lagi nih, dulu ada guru SMP, SD kalau tidak salah, guru SD. Saat itu kami diminta mengarang. Saya mencoba membuat sebuah karangan, yaitu adalah puisi tentang guru kalau tidak salah. Dan saat itu di antara banyak teman saya di kelas, hanya saya yang dibilang kamu bagus sekali puisinya, kayak gitu sama guru saya. Padahal saya baru pertama nulis puisi. Nah, dari situ saya juga jadi ingat nih, ketika saya kuliah itu, oh ternyata ada pernah orang yang mengatakan bahwa saya bagus nulis puisi, kayak gitu. Nah, jadi saya coba gali lagi nih, saya coba gali lagi kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri saya, yaitu adalah membaca karangan-karangan Khalil Gibran misalnya, lalu karangan-karangan penulis-penulis yang ada di Indonesia seperti Arisa Taji, seperti beberapa pengarang-pengarang yang memang di mana harusnya kita berguru gitu, kepada mereka kita berguru. Nah, itu kita bisa temukan passion kita itu ketika kita bertemu dengan teman kita, keluarga kita, orang yang tidak sengaja kita ketemu dan mereka mengatakan, oh passion kamu adalah ini gitu. Oh kamu kemampuannya adalah public speaking misalnya, atau kamu kemampuannya keuangan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu kalau kita merasa ragu ya terhadap kemampuan yang ada dalam diri kita. Tapi satu hal lagi, bahwa kita harus tetap mengasah, ya, mengasah. Rumusnya mengasah. Semakin kita asah, semakin kita dibentuk. Ya, pertumbuhan itu tidak langsung bertumbuh saja, langsung bertumbuh. Tetapi bagaimana proses dia bertumbuh? Ya, bagaimana diterpa angin kan? Bagaimana diterpa angin? Bagaimana dia mulai membentuk sebuah pola yang baik, dan akhirnya dia berbuah menjadi pohon yang kuat atau tumbuhan yang kuat. Begitulah proses kalau kita bertumbuh dalam passion. Kita harus ditempa, kita harus menjadi orang yang kuat, dan kita harus menjadi orang yang terus berlatih. Ya, ada peribahasa Jepang kuno ini, ya, Jepang kuno yang saya ingat itu adalah segala hal yang kita tekuni akan menjadi besar pada akhirnya. Jadi apapun yang kita tekuni sekarang, dan itu akan menjadi besar di suatu waktu. Yakin saja. Oke, itu Kak. Jadi kita mengetahui passion, apa itu passion kita dari hal-hal kecil yang kita sukai atau yang kita miliki kemampuan, ya. Kita dapat mengetahuinya dari lingkungan sekitar kita ataupun teman kita, yang tentu mereka akan tahu bagaimana kehidupan kita sehari-hari di situ, ya Kak, ya. Ataupun dari orang tua juga. Terus bagaimana nih menurut Kak Leo, kita sebagai anak-anak muda ini untuk menghindari toxic dan juga berkembang melalui passion tadi, Kak? Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Ya, sambil kita menunggu teman-teman yang lain yang sharing dan juga berbagi dengan kita. Ya, jadi untuk jangan sampai kita terjebak dalam kondisi toxic productivity atau racun produktivitas. Bedakan ya produktivitas dengan racun produktivitas. Ya, dua hal ini berbeda. Boleh nggak kita menjadi orang yang produktif? Boleh. Di perusahaan misalnya, kita tentu ingin orang-orang yang produktif, ingin orang-orang yang mau dan juga gesit gitu loh, cepat gerak gitu, geraknya cepat, pekerjaan, melakukan ini, buat itu, boleh-boleh saja. Tapi ingat, jangan sampai itu malah mengganggu kinerja kita yang lain. Gitu. Untuk itu kita kan sering dengar tuh, ada manajemen talenta ya. Kalau kita bicara tentang ilmu manajemen, ada manajemen talenta. Nah, di situ kita bisa mengetahui kelebihan
kemampuan dan juga kekurangan diri kita. Ya, dari situ kita bisa menggali bakat-bakat terpendam kita. Sama ketika saat ini ada yang internship misalnya, kita mungkin tidak mempraktekkan ilmu itu di kampus, tetapi ketika kita diminta untuk internship, saat itulah kita mempraktekkan bakat-bakat kita tadi itu, bakat-bakat yang selama ini saya tahu kok cara kerjanya ini gitu ya, ketika kita mendengarkan dosen misalnya, tapi di dunia kerja kita akan langsung terjun lapangan, kadang-kadang berbeda kondisi yang kita alami ataupun situasi yang kita alami. Nah itu Kak. Oh iya Kak, biasanya kan kembali lagi ke toksik ya, lingkungan teman atau lingkungan kerja. Bagaimana jika kita menghadapi lingkungan pertemanan kita ataupun lingkungan kerja tadi yang dihadapkan dengan orang-orang yang toksik? Iya, bagaimana kita mengatasi teman sekerja gitu ya, teman sekerja yang toksik gitu, ataupun bisa saja menularkan ke kita gitu ya, ibarat virus gitu, tanda kutip. Nah, kita harus benar-benar hati-hati. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika kita tahu bahwa itu adalah toksik, kita harus hati-hati nih, selektif ya, selektif. Jangan-jangan saya diarahkan ke hal-hal yang sebenarnya saya tidak penting gitu, tidak membutuhkan itu. Atau kita bisa selektif dengan membuat goal yang jelas. Kita harus pikirkan goal kita apa. Oh, itu tidak sesuai dengan goal saya. Boleh saja kita bergaul dengan orang-orang yang toksik, tetapi kita jangan sampai diubahnya gitu. Justru kita yang mengubahnya, paham nggak? Ya, jangan sampai kita yang diubah. Justru kehadiran kita menjadi pengubah dia. Kenapa? Orang-orang yang toksik itu, lihat contohnya saja lah, yang sederhana saja, kebahagiaan orang lain ataupun kebahagiaan nih, ada yang teman sekantor Anda yang bahagia, tetapi Anda sangat terganggu, itu namanya toksik. Toksik juga itu, masuk toksik. Artinya melihat orang bahagia, malah diri sendiri merasa terganggu gitu loh. Itu kadang-kadang juga menjadi toksik yang bisa saja mengganggu. Hati-hati. Melihat orang lain bahagia ya contohnya ya. Iya, seperti itulah. Nah, kemudian juga orang yang toksik itu kan ketika dia rebahan, harusnya dia istirahat, harusnya dia tidur nyenyak, tetapi dia merasa insecure, aku belum mengerjakan ini, mengerjakan itu, masih numpuk tugas sana sini. Nah, itu namanya toksik juga. Akhirnya kan beban pada mental kita, cara berpikir kita, akhirnya apa? Membuat kita kadang-kadang jarang, artinya telat untuk tidur, beristirahat gitu. Itu sangat mempengaruhi ya produktivitas kita. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengetik di kolom komentar ya. Jadi itu tadi, toksik itu adalah racun di dalam diri kita yang mengganggu, dan tanpa kita sadari kadang diri kita sendiri menjadi penyebab atau toksik untuk orang-orang di sekitar kita ya Kak ya. Betul-betul. Jadi passion itu, passion ya, kalau kita berbicara passion tadi ya, saya teringat bahwa passion itu kan harus kita tempa, ya. Passion itu harus ditempa dalam diri kita, ya. Kalau kita tidak ditempa, maka kita tidak akan menjadi seorang ahli, ya, ahli, gitu ya. Karena apa? Semakin kita
melatih diri kita, semakin kita eh, mengajari diri kita, atau semakin kita mengasah kemampuan yang ada diri kita, ya secara tidak langsung itu akan melatih kemampuan-kemampuan berkarya dalam diri kita, ataupun nalar kreativitas kita. Ketika kita mengikuti sesuatu hal, maka kita berpikir bahwa itu menarik ya kalau dibikin versi seperti ini ya, gitu. Jadi semacam itu, bahwa kreativitas itu passion itu sangat dekat dengan kreativitas, ya. Passion itu membutuhkan 10.000 kata, ada sebuah buku yang mengatakan passion itu harus kita latih 10.000 jam. Ya, bayangkan kalau kita tidak melatih 10.000 jam kita untuk menempa diri kita itu, untuk menjadikan diri kita terlatih dalam passion kita itu, ya maka kita tidak bisa menjadi apa-apa. Nah, untuk itu mau tidak mau, suka tidak suka, namanya passion itu akan membuat kita menjadi orang yang senang, orang yang ketika diminta untuk melakukan, dilakukan gitu. Nggak dibayar pun nggak apa-apa gitu. Karena itu adalah passion, kesukaan, kesenangan kita gitu. Ya itu. Oh iya Kak, biasanya bicara dengan passion, bagaimana jika salah satu dari kita atau teman-teman bekerja di suatu perusahaan atau sedang bekerja tapi tidak sesuai dengan passionnya, atau departemennya tidak sesuai dengan passion yang punya, itu gimana sih? Iya, Udah misalkan ya. di dunia kerja nih. Oke, kalau kita bahas sekarang ini kan dunia kerja. Apalagi kondisi kita kan mungkin masih work from home ya, maksudnya bekerja masih dari rumah, kemudian kita masih berinteraksi dengan teman sekantor masih dari rumah. Ya, tapi ketahui bahwa masing-masing orang itu kan punya passion ataupun kemampuan dalam dirinya masing-masing. Dan itu tidak bisa kita tiru ya, kemampuan si A tidak mungkin kita bisa menjadi seperti dia, tetapi ada proses yang harus kita lalui. Semakin tinggi seseorang untuk melakukan, untuk mengasah kemampuan yang dimiliki, maka kita harus mengikuti juga, berlatih sampai menjadi seperti mereka gitu kan. Walaupun ingat, walaupun kita menjadi versi diri kita. Makanya tadi saya katakan bahwa kita harus menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri, bukan versi terbaik dari orang lain. Tapi kalau di kantor misalnya, kamu tidak passionnya bukan di bagian marketing, tetapi kamu ditempatkan di divisi marketing. Nah, itu kan persoalan. Kadang-kadang itu menjadi persoalan. Karena apa? Karena bisa saja itu akan menular ke yang lain gitu ya. Kita membawa budaya-budaya yang tidak baik bagi divisi tersebut. Tetapi satu hal kita bisa diskusikan itu. Setiap perusahaan itu kan punya namanya divisi MSDM ya, atau divisi yang menangani manusia ataupun karyawan. Kita bisa lakukan komunikasi. Kita bisa melakukan komunikasi dan mengatakan bahwa saya tidak merasa nyaman di sini, tidak merasa bahwa jiwa saya di sini gitu. Tetapi ketika saya ditempatkan bagian keuangan, saya jago nih gitu. Ya nanti bisa dilatih, bisa dicoba. Begitu. Jadi tidak serta-merta kita harus tidak nyaman, tetapi kita berusaha nyaman. Itu sangat susah sekali. Tidak baik juga bagi kinerja kita, bagi apa yang akan kita hasilkan, produktivitas kita. Ya, demikian. Jadi kita dapat membicarakannya pada atasan ya di tempat kerja, ataupun pada HR-nya tentang passion kita. Betul, betul. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengetik di kolom komentar ya. Terus membicarakan tentang insecure. Nah, anak-anak
muda zaman sekarang nih ya, lagi ramai-ramainya. Insecure itu masuk di dalam toxic nggak sih, Kak? Ya mau bagaimana lagi? Insecure kan kemampuan kita untuk meyakinkan diri kita bahwa kita tidak bisa atau tidak pede, ya bisa saja di bagian itu. Dan itu juga masuk toxic productivity, toxic ya. Toxic itu kan mengganggu kita sebenarnya. Kita merasa bahwa aku nggak nggak puas dengan hasil kerja. Nah itu namanya insecure, atau aku mau seperti dia, kok aku nggak bisa seperti dia, misalnya gitu. Kadang-kadang kan juga kayak gitu. Tapi jangan sampai melewati batas itu sehingga sehingga kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri. Ya, makanya kecerdasan manusia itu kan ada 4 ya. Ada IQ, ada EQ, ada SQ, ada apalagi EQ. Ya kita posisinya seperti apa? Kita harus menjadi orang yang sadar betul apa sih sebenarnya kemampuan yang ada dalam diri saya, apa kelebihan saya, dan yang paling mengetahui itu adalah diri kita sendiri. Begitu. Jangan sampai kita insecure terhadap sesuatu hal. Lihat itu, saya insecure, kok aku nggak bisa seperti dia. Insecure, kok aku nggak bisa bekerja sebaik dia. Jadi berusahalah untuk menghasilkan sesuai dengan kemampuan kita, ya, kapasitas diri kita. Kalau kita tidak sempurna, ya jangan juga terlalu berekspektasi terlalu tinggi atau memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Harus sempurna gitu ya. Itu tadi, ya manusia itu nggak ada yang sempurna gitu. Mungkin hari ini terlihat baik, tapi ketika ada versi yang lain, maka itu akan mengaburkan versi terbaik kita tadi itu, atau penilaian kita terhadap satu hal yang ada di depan kita. Oke, itu. Jadi setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita mempunyai talenta sendiri-sendiri. Diharapkan kita tidak lagi insecure terhadap teman ataupun idola kita, karena kita tidak tahu kekurangan mereka ya, yang kita lihat hanya kelebihannya saja. Nah, iya betul. Kita harus menyadari bahwa kita itu juga ada kekurangan. Justru ketika kita dengan tim misalnya, dengan teman kita bisa, kok aku kayak nyambung ya gitu ya, nyambung dengan kamu ya gitu. Nah itu hal biasa, artinya kita saling melengkapi. Karena saling melengkapi itu sesuatu hal yang indah, suatu hal yang menyenangkan. Untuk itu kita maju bersama, tidak boleh kita melihat segala sesuatu itu saya sendiri gitu loh. Ya, toxic productivity itu juga kayak gitu. Terlalu kekeh punya kemauannya sendiri gitu. Aku punya kemauan segini, tapi aku tidak mau mendengarkan kata-kata siapapun. Nah, itu toxic juga. Artinya kita juga punya kekurangan, kita juga bisa menerima pendapat orang lain. Gitu. Ada lagi pesan dan pesan untuk anak-anak teman atau teman-teman yang sedang menonton, Kak? Ya, itu tadi yang saya katakan, bahwa apapun yang kita mulai hari ini, yaitu adalah passion kita jangan sampai terjebak pada yang namanya toxic productivity. Ya, produktif boleh, tapi jangan sampai terjebak pada toxic productivity. Ya, kita harus latih. Karena apa? Passion itu harus kita latih, harus kita tempa. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa apapun yang kau lakukan itu akan menjadi besar pada waktunya. Jangan terlalu cepat berekspektasi terlalu tinggi. Ya, tetapi yang jelas kamu udah punya goal nih. Setiap tahun kan kita bikin resolusi ya. Ini sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru. Tinggal 3 bulan lagi kalau tidak salah ya, Kak.
Ya biasanya kan kita memikirkan resolusi apa ya di tahun depan yang bisa saya lakukan ataupun yang bisa saya wujudkan. Misalnya saya mau menyelesaikan studi saya, misalkan ya, tepat waktu di tahun ini dan tahun depan saya sudah kerja. Nggak apa-apa, itu realistis selama kita melakukannya ataupun mengerjakannya dengan baik, dengan teratur, dengan jadwal yang teratur. Jangan sampai itu mengganggu kualitas ataupun kuantitas tidur kita, ya. Makanya kita harus mengoptimalkan diri kita dulu, ya. Ibaratnya kalau menjadi seorang yang mau dicas, sudah berapa persen nih diri kita sekarang, ya, sudah berapa persen diri kita sekarang, kita harus tahu berapa persen. Oh, jangan-jangan saya masih insecure, nah itu udah persen lagi nih, turun lagi persenannya. Saya masih kalau lihat keberhasilan orang, saya merasa tidak nyaman, nah itu masuk toxic productivity juga. Itu harus hati-hati gitu ya, kita harus hati-hati betul dengan apa yang kita katakan atau apa yang kita pikirkan. Makanya ada buku yang berjudul Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi berpikirlah yang baik-baik, berpikirlah yang sukacita, berpikirlah yang optimis, berpikirlah yang membangun. Ya udah itu aja gitu. Agar apa? Agar mental kita juga sehat. Itu yang lebih penting. Baik. Terima kasih Kak Rio. Sudah nggak ini ya, terasa sudah di jalan 40 menit. Eh, Sesi kali ini akan kita akhiri. Ada sedikit dari saya nih. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik menurut versi kita sendiri. Dan membuang kata insecure terhadap orang lain. Dan berusaha untuk menjadi, kita jangan berusaha untuk menjadi yang orang lain sukai, karena orang lain menyukai kita itu hak mereka. Kita bisa spesial dengan diri kita sendiri tanpa tuntutan dari orang lain. Terus sekarang kita perlu menggali talenta yang ada di dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadikan talenta itu campur menjadi passion, sehingga pekerjaan yang kita lakukan akan terasa nyaman, gitu ya. Dari teman-teman, selamat datang untuk teman-teman yang baru join. Dari teman-teman, apakah ada saran untuk sesi kita selanjutnya agar kita bisa menyesuaikan dengan apa yang teman-teman inginkan pembicaraannya? Hal-hal yang lagi hangat-hangatnya masa pandemi ya. Dari teman-teman, adakah yang ingin bertanya lagi? Kita bisa ini ya, ataupun menyarankan untuk pembicaraan kita, perbincangan kita di sesi berikutnya. Teman-teman ini dari mana aja nih? Ya, ini Rio beberapa sekarang orang saya di kenal mana ini. nih? Bagaimana meningkatkan passion pada staf yang bekerja di bawah kepemimpinan kita? Dari Kak Evan. Apa pertanyaannya apa? Bagaimana meningkatkan passion pada staff ya? Oke, ya pertanyaan yang bagus ya. Ini pertanyaan bagus untuk kita diskusikan juga. Kalau dunia kerja kan tentu berbeda dengan lingkungan sosial kita atau lingkungan pribadi kita. Tetapi bagaimana kita menemukan potensi-potensi itu dalam
orang-orang yang bekerja dengan kita. Kita cari tahu, ya, istilahnya kita cari tahu apa yang menjadi kelebihan orang tersebut atau karyawan tersebut atau pribadi tersebut, sehingga kita bisa mendorong pribadi tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Artinya kita mensupport pentingnya motivasi karyawan, kan. Motivasi karyawan ini kadang-kadang karena berfokus pada pekerjaan-pekerjaan yang lain sehingga lupa pada karyawan sendiri, gitu kan. Nah, untuk itu penting sekali bagaimana kita memotivasi mereka dan mendukung, mensupport kemampuan ataupun passion yang mereka miliki, ya. Misalnya ada yang jago desain ataupun jago bikin konten atau konten kreator, ya harus kita dorong, support, ya. Dan ini yang kami lakukan, kita harus support terus agar apa? Agar kolaborasi itu menyenangkan, agar organisasi itu terus berjalan, harus hidup, gitu ya. Agar apa? Agar organisasi itu tetap kompetitif, ya kan, berlanjut terus, mampu bersaing dengan di tengah kondisi atau keadaan bagaimanapun. Nah, karena itu didukung sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini yang akan menjadi pendorong, menjadi pendampak, ya, dampak bagi organisasi. Kenapa? Jangan sampai sumber daya menjadi sumber dari masalah, ya. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia ini benar-benar menjadi kita tahu potensinya apa, ya udah kita berikan. Sekarang itu fleksibel, walaupun di dunia pekerjaan kita mungkin saat offline, ya, kita mungkin ada job desk-nya, tapi sekarang lebih ke kamu potensinya apa, jam kerja juga fleksibel, jadi kita konsultasi dengan rekan kerja itu juga fleksibel. Jangan sampai kita terlalu produktif, intinya berlomba-lomba untuk produktif, sementara kesehatan kita abaikan. Itu akan menjadi toxic lagi, gitu. Kembali lagi ke kita tadi tuh, toxic productivity. Itu harus hati-hati tentang hal itu. Jadi kita harus mensupport, ya, mensupport orang-orang di lingkungan pekerjaan kita. Tidak ada cara lain, itu kita support mereka. Apa kemampuan yang mereka miliki atau apa yang ingin mereka pelajari. Ya, untuk itu, untuk melatih seorang menjadi leader, tentu kita beri dia ruang untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang mentor bagi yang lain. Itu kesempatan itu bisa kita gunakan. Jadi kita perlu memahami, misalnya ini di dalam dunia kerja, ya, memahami bawahan kita, sumber daya yang kita miliki, karena mereka juga aset dari kita, teman kerja kita, ya, memahami apa talenta mereka. Halo, salam dari Kalimantan Utara. Halo Kak, Salam. ada lagi nih, bagaimana cara menambah keberanian untuk membuka sebuah usaha atau bisnis? Ya, istilahnya itu ya walaupun kayak seperti keluar, ya, tapi tetap aja ini adalah skill juga, kan, masuk dari skill yang kita miliki. Bagaimana kita harus membuka sebuah usaha, keberanian apa yang perlu kita miliki. Intinya apa? Kamu punya tekad, kamu punya kamu punya kesempatan, kamu punya peluang, ya sudah, gunakan peluang itu. Bukan pikirkan tantangan ke depannya, ya. Pikirkan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Jika mungkin itu adalah membuka sebuah usaha atau bisnis, ya tentukan saja dulu bisnis apa, ya. Tentu siapa pembelinya, kan kita bisa tahu siapa kompetitor kita siapa, lalu apa yang harus kita lakukan, antisipasi. Dan semua bisnis itu sebenarnya memiliki kompetitornya masing-masing. Jangan kita pikirkan berapa besar hasil yang kita miliki dulu, tetapi bagaimana kita mempersiapkan. Keberanian itu harus kita lakukan. Saatnya misalnya kita harus mengerjakan ataupun menjalankan sebuah bisnis, ya coba saja. Ya, saya suka sekali hukum berani mencoba.
Ya, kalau kamu tidak berani mencoba sekarang, lalu tunggu kapan, gitu kan istilahnya. Berani saja, berani dan juga risiko. Semua usaha, semua bisnis, semua eh, kesempatan yang kita gunakan dalam hidup ini kan sebenarnya ada risikonya. Ya saya nggak tahu, saya duduk di sini, tiba-tiba atap roboh, kan saya nggak tahu, semuanya ada risikonya. Tetapi keberanian kita, jadilah anak muda yang berani. Tadi itu saya katakan menjadi anak muda yang berani, optimis, dan terus mengasah kapasitas dalam diri, dan yakin bahwa kita bisa menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri. Kita nggak bisa, ketika kita mulai membuka bisnis misalnya, kalau orang pun menjelek kita, tidak apa-apa, itu urusan belakang. Tapi bagaimana kita memfokuskan diri kita, visi kita, goals kita. Itu ya. Jadi kita harus mempersiapkan nih untuk Kak siapa tadi namanya? Asbiju. Asbiju. Iya, kita harus mempersiapkan peluang apa yang ada di daerahnya gitu untuk membuka bisnis tersebut, dan juga tekad yang kuat tentunya ya. Terus biasanya tuh ada support. Nah, tentu kita tidak sendirian membuka bisnis itu. Kita mempunyai orang tua dan juga saudara atau bahkan teman-teman. Kita dapat meminta support dari mereka. Biasanya ada saran-saran yang mereka berikan, gitu ya. Misalnya, mau buka bisnis ini, makanan di sini. Nah, ini dong, enak nggak cobain gitu. Biasanya teman-teman atau saudara bisa memberi support. Gitu kan. Betul, Bukanya betul. di sini saja, gitu kan. Di sini belum ada loh, gitu kan ya. Betul, betul. Jangan menjadi orang yang Lagi teman-teman. ya, jangan menjadi orang yang hanya mau mencoba asal-asalan. Jadi kalau melakukan sesuatu ya lakukan gitu. Dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian. Kita kan kadang tidak berani mencoba. Tapi ubah itu, kita harus berani mencoba. Apapun hasilnya, itu adalah pekerjaan kita. Itu adalah capaian kita. Perlu kecewa nggak? Ya nggak usah kecewa. Semua itu kan perlu jadi guru terbaik kita. Artinya kita bisa belajari banyak hal dari perjalanan itu. Ya, jadilah pendaki. Ya, ada saatnya kamu mendaki, ada saatnya kamu turun gitu. Ada saatnya kamu mempersiapkan, ada juga saatnya nanti kamu melihat pemandangan, kamu melihat orang-orang yang di sekitarmu. Nah, itu adalah prinsipnya. Bangun prinsip pendaki istilahnya. Pendaki dalam diri kita. Berani mencoba, berani gagal, berani mencoba lagi. Bukan seberapa sering kita jatuh atau gagal, tapi bagaimana kita bangkit lagi dari kegagalan itu. Begitu. Ya, tentunya di dalam dunia bisnis kita tidak jauh dari hal yang namanya jatuh ya, jatuh bangun. Kita tidak bisa untuk diharapkan tidak fokus ke dalam bagaimana seberapa banyaknya kita jatuh, tetapi bagaimana kita bangkit di situ pasti ada pengalaman. Jadi pengalaman adalah guru terbaik ya. Betul, betul. Untuk Pengalaman itu teman-teman guru yang ingin terbaik. bertanya lagi, silahkan ya. Waktu kita masih ada 8 menit. Terima kasih, luar biasa. Ya, salam untuk Kak Asbiju tadi di Kalimantan Utara ya. Salam dari Jogja. Halo, ya terima kasih Asbiju, Kak Ella, terima kasih. Ini teman saya dari Papua. Seru nih PON Papua kemarin. Halo. Salam sehat ya. Teman-teman dapat bertanya lagi atau masalah bisnis, sumber daya manusia. Agak melenceng dari topik ya, tapi juga asik ya untuk dibicarakan ya dalam Iya, dunia betul. bisnis ya. Tidak usah terlalu apa ya, santai saja. Semuanya itu
semuanya itu kan saling terkait sebenarnya. Dunia bisnis bisa terkait dengan toksik juga. Jangan kita ikut-ikutan orang, jangan kita ikut-ikutan orang, lihat orang buka usaha peternakan, kita ikut gitu. Lihat orang ikut usaha perkebunan, kita ikut. Tetapi yang paling penting itu adalah konsisten aja, konsisten setia pada proses. Nanti proses itu akan membuat kita menjadi yang berbeda daripada yang lain. Senang ya pada Nggak sore terasa hari ini kita kita hampir diskusi. jam ya. Iya, iya, iya. Kita akan mengakhiri sesi pertama ini untuk Tetrahil. Salam untuk teman-teman yang untuk join, terima kasih sudah mendengarkan sesi kita. Semoga teman selalu diberi kesehatan dan juga dapat beraktivitas baik di masa pandemi seperti ini ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Salam dari Tetrahil di Yogyakarta. Terima kasih untuk Kak Leo atas sesi pertamanya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga salam untuk keluarga. Terima kasih buat semua, tetap semangat.